إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah senantiasa menjaga kualitas ketakwaan kita dan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan meninggalkan perkara-perkara yang dapat mengantarkan kita ke dalam api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara perkara yang paling berbahaya yang dapat merusak individu dan masyarakat, mengganggu kedamaian dan melemahkan keselamatan dan keamanan mereka adalah penyebaran rumor yang tidak berdasar serta informasi yang mengandung hoaks dan kesalahpahaman.
baik itu seputar politik, medis, agama, ilmiah, ataupun topik umum lainnya, di mana sumbernya itu tidak jelas dan penulisnya tidak diketahui. Betapa banyak informasi yang dibagikan oleh manusia yang tidak ada sumbernya dan tidak dipastikan serta di cross check terlebih dahulu. Di zaman di mana informasi begitu cepatnya tersebar, isu dan rumor begitu mudahnya tersampaikan, fakta menjadi kabur, dan berita bohong justru begitu mudahnya dikonsumsi. Seorang muslim yang hakiki seharusnya lebih berhati-hati di dalam menyampaikan informasi yang didapatkannya, memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu, serta menilai apakah yang akan disampaikannya itu memiliki kebermanfaatan untuk dirinya ataukah tidak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari bermudah-mudahan menyebarkan informasi yang baru saja kita dengar tanpa cross check terlebih dahulu. Beliau bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu sebagai pendusta atau sebagai pembohong ketika dia menceritakan semua berita yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan lafaz kafa bil mar'i isman ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika dia menyampaikan seluruh yang dia dengarkan. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Malik rahimahullah juga mengatakan, "I'lam annahu laisa yaslamu rajulun haddasa bi kulli ma sami'a wa la yakuna imaman abadan wa huwa yuhaddisu bi kulli ma sami'a." Ketahuilah bahwa tidak ada orang yang aman dan selamat jika menceritakan semua yang dia dengar, dan tidak akan mungkin seseorang menjadi pemimpin jika ia terus menceritakan apa yang ia dengarkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap muslim merenungi dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Hai orang-orang yang beriman, jika orang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu ini. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Di dalam kitab Zubdatut Tafsir karya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar disebutkan, yakni pastikanlah kebenarannya, dan termasuk dari memastikan adalah bersikap tenang tanpa tergesa-gesa dan memperhatikan urusan yang terjadi dan berita yang ada sehingga dapat jelas kebenarannya. Tergesa-gesa di dalam menyebarkan rumor dan informasi yang belum jelas memiliki dampak yang sangat buruk terhadap masyarakat kita. Berita dan rumor yang simpang siur seringkali berujung pada kekacauan dan perpecahan di antara kaum muslimin. Betapa banyak hubungan persaudaraan yang putus karena rumor tak berdasar. Betapa banyak hubungan pertemanan yang menjadi renggang karena berita simpang siur yang tidak diklarifikasi terlebih dahulu. Sungguh, rumor dan hoaks merupakan salah satu sumber malapetaka bagi kaum muslimin yang harus kita hindari. Mari kita saling membantu di antara kita dengan saling mengingatkan, menasehati keluarga kita, saudara kita,
dan teman-teman kita untuk lebih berhati-hati di dalam menerima sebuah berita, terlebih lagi di dalam menyebarkannya. Tidak asal posting, tidak asal sharing dan berbagi di media sosial perihal sesuatu yang belum jelas sumber dan faktanya. Di antara bentuk kehati-hatian kita terhadap rumor dan berita yang sampai kepada kita adalah dengan berpikir 2 kali sebelum kita memposting atau menyebarkannya. Jikapun itu berita yang benar, alangkah baiknya untuk meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada mereka yang lebih paham agama. Layakkah berita ini kita sampaikan? Layakkah hal ini menjadi konsumsi publik, menjadi konsumsi masyarakat? Karena tidak setiap yang kita ketahui itu harus diceritakan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi aza'u bihi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhi yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asyaitana illa qalila." Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu dari Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah mereka karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Quran surah An-Nisa ayat 83. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan, setiap postingan yang kita sebarkan melalui media sosial, semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Di dalam firman yang lain Allah juga berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti dan janganlah kamu melakukan dan mengatakan apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surah Al-Isra ayat 36. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memvalidasi dan mencari kebenaran setiap berita yang sampai kepada kita sebelum menerima dan menyebarkannya merupakan salah satu sifat kaum mukminin. Jangan sampai timbul sebuah kebencian kepada saudara kita karena berita yang belum kita cari tahu kebenarannya. Jangan sampai muncul penyesalan karena timbulnya sebuah kerusakan dan keretakan hubungan hanya karena terburu-buru menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Nabi SAW pernah bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat yang tidak jelas perkaranya, yang menggelincirkannya ke neraka yang lebih luas dari jauhnya timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis yang lain Rasulullah juga menegaskan,
innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk keridhaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu Allah menaikkannya beberapa derajat. Dan sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lidah kita untuk tidak berucap kecuali yang bermanfaat bagi diri kita. Menjaga sikap dan tangan kita untuk tidak menyebarkan berita dan informasi kecuali setelah kita teliti dan periksa terlebih dahulu kebenarannya, serta kita timbang apakah hal tersebut layak untuk kita sebarkan ataukah tidak. Karena menjaga lisan merupakan pertanda keistiqomahan dan lurusnya hati seseorang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulu rajulul jannah la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah, dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, ia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma arhamhum wa akhrijhum minad dhiqi wal hisar. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada
واشف منهم المرضى والجرحى اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة